Halo, bertemu lagi bersama saya Ainunda Yudhistidayat dalam Etika dan Profesionalisme Guru. Sebelum kita masuk ke materi, coba sebutkan nama bangunan pada gambar tersebut. Sebutkan lokasi bangunan tersebut. Bangunan tersebut merupakan Candi Singosari yang berada di Kabupaten Malang. Baik, materi yang akan kita pelajari mengenai aktivitas masyarakat masa lalu. Yang pertama mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan di jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Rute tersebut melewati Cina, Asia Tengah, Eropa. Namun, awal Masehi terjadi perubahan rute perdagangan, yakni yang semula menggunakan jalur darat, mereka beralih menggunakan jalur laut, yang nantinya akan melewati kepulauan Indonesia. Indonesia sendiri menjadi daerah transit bagi para pedagang Cina dan pedagang India. Dari situlah terjadi kontak hubungan antara Indonesia-India dan Indonesia-Cina. Hubungan dua bangsa antara Indonesia dengan India membawa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, selanjutnya teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana yang mengatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para kaum pemuka agama. Yang kedua, ada teori kesatria yang mengatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para prajurit yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, ada teori Waisa yang mengatakan bahwa maksudnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India ke Indonesia. Yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra ini merupakan para pekerja atau buruh yang berasal dari India yang datang ke Indonesia dengan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang terakhir, teori arus balik, di mana orang asli Indonesia yang belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha langsung ke India dan mereka kembali lagi ke Indonesia dengan menyebarluaskan mengenai agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang selanjutnya, pengaruh masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, sistem agama. Sebelum masuknya India ke Indonesia, masyarakat Indonesia hanya mengenal animisme, dinamisme. Namun setelah India masuk ke Indonesia, India memperkenalkan agama Hindu-Buddha. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sebelum masuknya India ke Indonesia, Indonesia hanya mengenal kepala suku. Setelah masuknya India, India memperkenalkan dalam sistem pemerintahannya yaitu sistem kekerajaan atau sistem raja yang dipimpin oleh raja. Yang ketiga, sistem sosial, di mana masyarakat Indonesia sudah mengenal sistem kasta, yakni kasta tertinggi diduduki oleh kaum Brahmana atau para pemangku agama. Yang kedua, ditempati kasta ksatria atau keluarga kerajaan. Yang ketiga, kasta waisya atau para pedagang atau saudagar kaya. Yang terakhir yaitu kasta sudra atau pekerja atau buruh kasar. Yang selanjutnya, sistem budaya. Setelah terpengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia mengenal seni sastra, seni pahat, seni ukir. Salah satu contohnya yaitu seni ukir yang ada di Candi Borobudur. Yang terakhir, sistem ekonomi. Setelah terpengaruhnya Hindu-Buddha di Indonesia, maka jalur perdagangan Indonesia semakin ramai.
Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.